semesta alam, Yahweh Sebaot, Allah Israel, Elohim, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah, Elohim segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Roh Kudus, taruhkan perkataan yang tepat untuk bibir hamba-Mu. Semua yang ada di tempat ini, telinga Engkau urapi dan kuduskan Tuhan, untuk mendengar firman-Mu malam ini Tuhan. Aku minta pelayan malaikat Jehovah Sebaot beracara di tempat ini. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau baik. Anugerah-Mu Yesus luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Jangan turun dulu. Silakan duduk semua. Kita mau belajar satu lagu. Belajar dulu. Nanti kita mau tutup dengan lagu baru. Saya waktu Babe di Kucing, Babe ada cerita saat dia dioperasi 3 jam. Tadinya tanya saya, kok dulu kan saya pakai kacamata, kok sekarang enggak? Saya bilang, ya saya lasik. Saya lasik, saya pilih lasik yang paling cepat. Berapa tahu? 15 detik. Jadi waktu pisau itu masuk ke mata saya, 15 detik. Hitung, 1, 2, 3, 4, sampai 5. 15 detik kedua, dia tutup kembali. Hanya 30 detik. Itu membuat saya deg-degan. Dokter pesan, kalau nanti kamu kehilangan cahaya, dia jangan panik. Jadi 2 mata saya kurang lebih 60 detik. Babe cerita 3 jam, saya nggak tahu sebagaimana. Tidak boleh batuk. Gimana? Tidak boleh batuk, tidak boleh gerak, sangat bahaya. Tapi yang menarik, Babe cerita bahwa di situ dia merasakan Tuhan hadir, Tuhan pegang. Disitulah Babe panggil Tuhan Elohim. Saya tidak ada persiapan. Istri saya biasa tanya, dia yang lebih tegang, sudah siap belum? Saya bilang, udah siap. Udah siap belum? Dia nggak lihat saya buat PPT. Udah siap. Dan saya lupa, saya memang udah siap. Saya hanya siapin topik aja. Saya belum siapkan isi khotbah saya. Sampai tadi saya duduk. Waktu Babe cerita tentang Elohim, saya buka ayat. Tadi saya bacakan, saya ulangi. Nanti bantu saya, kita seperti Daud menang perang. Ada perempuan-perempuan yang teriak kan? Saul berapa? Ribu-ribu. Daud berrasa-rasa. Hari ini saya juga ajak kita semua juga teriak. Tapi bukan membuat sesuatu, kita mau balikan keadaan. Ada tertulis Yesaya 37 ayat 16. Waktu itu sampai saya lupa, padahal saya sudah siapin pasang di status. Nama rajanya saya lupa, Hizkia. Betul ya? Berarti perhatiin status saya. Makasih. Dikatakan ya Tuhan semesta alam. Ya, sebutan lainnya Yahweh Sebaot. Allah Israel, waktu Yakub menang bergumul dengan Tuhan, Yakub dapat nama Israel. Dan Tuhan juga ada namanya Elohim. Sampai tempat itu juga punya nama, Piniel. Ya, Allah Israel siapa? Namanya Elohim, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah. Kita sebut Elohim, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Seberapa hebatnya nama ini saya nggak tahu. Yang kita dengar cerita di saat
Raja Hizkia dapat surat tuntutan, intimidasi, dia hanya bisa angkat surat itu. Dia teriak, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. Nanti teman-teman yang di bawah bantu 2 kalimat. Kami yang di atas akan terima teriak nama Tuhan Yahweh Sebaot. Yang bawah bantu saya. Seperti perempuan-perempuan yang meneriakin Daud berlaksa-laksa. Teriak dengan hati. Dikatakan, The Lord of hosts, of glory, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. The Lord, coba saya dengar. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh berhenti. Tolong jemaat bantu saya. Ini kalimatnya simpel. The Lord of hosts, the King of glory. Cukup 2 kata ini itu bisa mengubah satu peperangan yang harusnya kita perang, tapi Tuhan yang berperang bagi kita. Mau? Apa yang kita mau perangi hari ini? Penyakit, intimidasi, atau apapun juga, cukup katakan The Lord of hosts, the King of glory. Coba, the Lord of hosts, the King of glory. Saya kurang dengar lagi. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sebaot. Lagi. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. Sini bisa bantu. The Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. Buka 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 29. Saya bacakan. Hari ini saya bawa topik ini karena saya lihat ada tanda-tanda sedang terjadi di bangsa kita. Tanda apa? Tanda-tanda yang 7 tahun yang lalu kami kerjakan, kami doa, kami nggak tahu, kami hanya digerakin dari hati, kami kerjakan. Tuhan bilang tanda, Tuhan kasih 3 tanda buat bangsa kita. Dan saya lihat tanda ini tahun ini muncul. Sebenarnya saya nggak akan bersaksi apa yang kami kerjakan. Tapi kemarin saya pulang ke Singkawang, Tuhan tanya saya, apakah perjalanan itu yang kami berjalan dengan Tuhan, kamu mau bawa sampai ke kubur? Artinya, apa kamu gak ceritakan ke lain? Mungkin saya pikir, kalau saya ceritakan, buat apa? Udah lewat kok.
Tapi kalau saya bawa sampai ke kubur pun nggak ada yang tahu. Kenapa Raja Hizkia menangis saat dia sakit dan dia bilang dia akan mati. Yesaya bilang kamu akan mati. Dia nangis. Kenapa dia nangis? Dia baru menang dengan angkat itu surat. Baru menang dikatakan dia makmur. Ya, dia makmur, kerajaannya luar biasa. Belum menikmati dan dia akan mati. Dia nangis, Tuhan. Dia minta tolong. Dan Tuhan kasih 15 tahun lagi. Saya bilang, Tuhan, saya gak akan kuburkan ini cerita. Saya akan cerita. Saya akan sampaikan cerita. Hari ini saya banyak kesaksian. Saya buka ayat 1 pasal dan saya akan kesaksian. Saya akan cerita, semua akan dengar. Terserah. Saya bilang, habis mereka dengar, mereka kunyah, mereka mau muntahkan atau mereka mau telan atau menjadi bermanfaat. Saya akan ceritakan, saya gak kuburkan. Kenapa? Ini kejadian Tuhan begitu memperhatikan bangsa kita, dia menggerakkan satu kelompok untuk menjaga bangsa kita Indonesia. Saya bacakan tanda yang Tuhan berikan itu. Ini sedang digenapi di tahun ini. Dikatakan, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Saya ubah. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai bangsa Indonesia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Silakan duduk. Makasih WL, makasih Red. Era ya. Saya sampai cari di YouTube Era itu yang mana. Saya akan cerita tentang Raja Hizkia. Nggak apa-apa, layar dimatiin. Gelap aja. Mata babe masih butuh pemulihan. Jangan tahu silau, gelapin nggak apa-apa. Saya akan cerita tentang Hizkia. Tadi saya sudah baca, saya baca lagi biar Abdul nih. Kitab Tawarikh, 2 Tawarikh pasal 32, 20, 23. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia malu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Ini yang membuat Hizkia gak rela mati sakit. Baru nikmati, tapi dia sakit dan dia harus mati. Dan Tuhan kasih 15 tahun. Saya akan cerita Hizkia. Masih ingat Tuhan cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Ya, orang Samaria yang baik hati itu ceritanya dari zaman Hizkia. Itu ada penyatuan Israel dengan Yehuda. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudara, bunuh. Tuhan cerita tentang Tuhan Yesus kasih perumpama orang Samaria yang baik hati. Itu ada di cerita di Hizkia. Nanti baca sendiri. Hizkia luar biasa, ya, dia kuduskan bait. Aku lihat waktu papanya Hizkia, Raja Ahaz, ya, dia bait Allah banyak diubah. Tempat persembahan, korban bahkan diubah semua yang mirip-mirip dengan yang punya Asyur. Ya.
dewanya Asur. Dia kenapa? Dia kagum dengan Asur, Raja Asur. Kenapa? Karena dia yang membackup, ya, dia backingannya lah Asur. Dia ubah semua. Nah, sama Raja Hizkia diubah, dikuduskan kembali. Semua peralatan dan korban-korban yang tempat pembakaran dikembalikan seperti semula. Yang kedua, Hizkia yang menarik juga, dia menyatukan kembali ibadah Paskah. Karena waktu itu Israel, ya, mereka bangun dewa apa sendiri. Nah, sekarang dia sama Hizkia, mereka diajak kembali ke Yerusalem. Dan Hizkia juga imam, kesejahteraan imam dipulihkan. Sampai makanan di rumah Imam Lewi dan para imam itu kelebihan. Luar biasa, sampai imamnya kurang. Lewinya kurang, dibantu dengan yang lain. Itu pun Tuhan dengan ada ketetapan khusus sehingga Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi zamannya, masanya Hizkia, pemulihan bait Allah sampai pemulihan pujian dan penyembahan ada di Hizkia. Oke, Hizkia udah luar biasa. Baik, keluar biasaan dia sampai yang saya mau share begini. Masa terakhirnya itu luar biasa, dia kelimpahan dan harusnya dia mati karena sakit. Tuhan kasih perpanjang 15 tahun. Nah, cerita ini kenapa? Nah, saya mau ambil waktu banyak buat kesaksian. Ini ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Tapi dengar baik-baik, ini penting. Ini cerita untuk Indonesia, buat Indonesia, ya. Dari cerita Hizkia yang menarik di kitab ini ada satu kalimat yang membuat saya hari ini saya mau menyampaikan kesaksian kami, ya, kesaksian kami di awal tahun 2020. Boleh dibuka, sekarang kan lagi heboh-heboh kapan Perang Dunia ke-3. Tapi hebohnya saya ini, saya mau bahas Perang Dunia ke-2. Boleh PowerPoint ini? Perang Dunia ke-2. Ini, konvoi Takeichi. Saya dulu saya keluar resmi dari Mazmur 21 2016 di hari ulang tahun saya. Saya bergabung kembali di Mazmur 21 pas tahun 2021. Nah, angka cantik. Itu pun saya deg-degan, Babe masih mau terima saya enggak? Nah, waktu masa saya di luar, saya banyak gerak. Ya, gerak sana, gerak sini, doa sana. Di gereja pun dengar Johan nih ada rada aneh, mainnya di gunung, doanya ke gunung-gunung. Jadi terakhir kami di puncak Low Peaks, Gunung Sabah, itu gunung tertinggi di kelima di Asia Tenggara. Waktu saya berdiri di atas Low Peaks, saya ambil tindakan profetik Musa. Ada 2 orang yang sedang pegang tangan saya, kami di puncak. Waktu saya lihat depan, pada saya takut ketinggian. Tapi itu ketinggian, ya, di bawah dia udah tebing, rasa takut tuh hilang. Saya nggak tahu hilang dari mana, kemana hilangnya. Tapi Tuhan langsung bicara pahlawan, itu bulan Mei. Bulan Mei 2019 Tuhan bicara pahlawan. Saya tahu Tuhan kalau udah bicara pahlawan, kami harus berangkat lagi. Tapi kami udah kecapean, bolak-balik. Saya bilang, Tuhan saya butuh istirahat. Di akhir tahun 2019 Tuhan bilang berangkat ke pahlawan. Pahlawan itu di mana? Di Manila. Di Manila ya. Pahlawan itu ada yang ini Kalimantan, atasnya itu ada sedikit itu namanya Pulau Pahlawan. Tuhan bilang berangkat pahlawan. Di akhir tahun 2019 saya lagi nggak ada uang, saya bilang saya nggak ada uang Tuhan. Saya kalau doling biasa tidak bawa keluarga. Jangan heran sekarang saya khotbahnya sendiri, keluarga saya nggak ikut. Itu kesalahan saya, harusnya dari dulu saya bawa. Jadi nggak ketinggalan jauh. Nggak mungkin saya doling itu doa keliling, doa doper, doa perang gitu. Jadi
Waktu itu Tuhan yang berangkat di akhir tahun, saya nggak berangkat. Gak mungkin saya dengan kawan-kawan ke Manila dan bilang kami mau doa perang di sana. Nanti istri saya dengar gimana? Kok ke Manila dopernya asik banget ya. Apalagi tempat Pulau Palawan itu ada resort. Tempat orang nyelam-nyelam, tempat ada villa-villa bagus. Mau doa apa di sana? Mau perang apa? Jangan-jangan ada niat terselubung. Jadi saya masih bilang tidak berangkat sama Tuhan. Paling gampang sama Tuhan, saya nggak ada uang. Nggak berangkat. Awal tahun 2020 Tuhan bilang berangkat. Saya bilang tidak ada uang. Tiba-tiba saya ditelepon sama salah satu klien saya. Saya buka-buka sekarang, saya buka habis. Kalau ngomongnya tahan-tahan kadang nggak, kurang enak didengar. Jadi saya bilang saya nggak ada uang, saya ditelepon sama klien saya bilang, Pak Johan bisa ke kantor? Saya bilang ada apa? Kami mau bahas kontrak Bapak. Nantilah saya bilang, saya lagi sibuk. Sore dia telepon lagi, Pak Johan bisa ke kantor nggak? Kita mau bahas kontrak Bapak. Saya lagi nggak ada uang ya, namanya orang lagi nggak ada uang agak bad mood kan. Diajak kemana malas gitu. Jadi saya tanya kantor jam berapa tutup, ada jam 4. Oke, masih ada waktu jam 3 saya langsung ke kantor. Sampai di sana dia keluarin kontrak. Itu sebenarnya draft kontrak. Kontrak itu belum jadi, masih draft dulu. Draft itu kami buat 5 tahun yang lalu. Ya, saya advice dia punya perusahaan, saya kerja nggak kerja tiap bulan dia bayar saya 2,5 juta. Dia hitung-hitung, Pak, ini setahun 2,5 juta kali 12 bulan berarti 30 juta. 5 tahun nggak bayar Bapak, kok Bapak nggak pernah tagih? Saya bilang, kok tiba-tiba saya jadi orang kaya ya, 30 juta kali 5 tahun, 150 juta. Dalam hati saya kegirangan, tapi saya tahan supaya ekspresi saya nggak kelihatan. Nanti kampungan katanya kan, saya tahan. Tahu nggak? Ternyata bukan cuma perusahaan, satu perusahaan, ada 4 perusahaan, kali 4, 150 juta kali 4. Wah, dalam hati saya, fatal saya, cuma aku diam. Tuhan bilang, duit ada kan? Oh, ternyata Tuhan minta berangkat. Oke, kami berangkat, dapat dibayar, segera dibayar. Padahal saya nggak nagih, Tuhan gerakin itu uangnya. Saya cari pasukan, ada 2 orang dari Semarang ikut saya. Dan di sana nanti di Filipina ada pasukan Filipina yang akan bantu PIC, yang akan nunjukin jalan. Wah, saya dapat duit banyak, biasalah kan. Agak pede jalannya, kita udah beda. Jadi saya mulai mapping nih, ada apa nih barang nih. Saya nggak tahu, ini Take Easy itu ada rute pelayaran Perang Pasifik Jepang dari Shanghai mau ke Papua. Dia dari Shanghai, dia mau ke Papua, dia lewat Filipina. Jadi kapal Jepang itu dihabisin sama sekutu. Tenggelamnya di Coron, di Palawan, itu Coron. Banyak kapal Jepang itu karamnya di situ. Ada apa nih dengan kapal nih? Ya dulu kami ya kelompok kapal ya, kelompok Batra. Wah jangan-jangan ada hubungan dengan Batra. Saya lihat ini dari Cina datang mau ke Papua. Dia pasukan Jepang lagi mau bantu pasukan yang ada di Irian. Karena saat itu terdesak dengan pasukan sekutu. Aku lihat, wah luar biasa. Akhirnya kita berangkat, kita cek. Ya, Coron. Target kami mau ke Coron. Target kami mau Coron. Dari Manila kami terbang, saya lupa. Kami terbang ke Manila, kami langsung hari itu kami ini ada tahun ya, 1944. Ya ini kami mulai berangkat next. Coba PP berikutnya next. Nah, waktu mau berangkat ini di Pontianak, saya lihat angka ada 44, saya foto. Sebenarnya itu 444, tapi waktu saya foto bisa kelindung itu satunya hilang. Saya nggak tahu, saya belum ada, saya lihat saya foto. Jadi 44, sebenarnya 443. Nah, turun dari bandara, saya ketemu 44. Ini makanya kenapa Johan itu suka dengan angka. Mungkin saya itu passionnya dari sini. Karena kita ambil mappingnya tahun 44. Next lagi. Nah, sampai di sana ini ada Tugu. Kami habis doa keliling putar balik, kami foto dan saya nggak sadar. Jamnya 44. Saya nggak sadar, jujur, bukan ada sengaja mau foto, tidak sadar, foto. Terus lagi makan, dapat
antrian 44. Itu sampai ini orang Filipina. Dia bingung. Setiap ketemu 44 kami bertiga teriak. Semangat. Dia tanya, ada apa 44? Kita ngomong tentang 44, kita injilin dan terima Yesus. Langsung diselamatkan. Next lagi. Nah, oke. Jadi yang menarik, ini ada satu ayat, saya ambil enggak. Dah sebelum tahun 2019, sebelum kita ada doa perang di Israel. Doa perang, bukan perang beneran ya, doanya. Doa di Israel, sebelum dan sesudah saya ada dapat mimpi. Sebelum saya berangkat ke Israel, saya mimpi, saya di atas kapal, tiba-tiba mulut saya dikasih kotoran tai. Tai tahu ya? Gak apa-apa ya saya ngomong tai di mimbar ya. Dikasih tai. Oh. Saya mau buang, untung mimpi itu tak ada baunya. Untung. Saya mau buang, saya ke pinggir kapal, saya buang, tiba-tiba kena angin, masuk lagi tainya. Saya masih sangat menjaga kebersihan. Saya lihat tainya masuk lagi pada di mulut saya. Saya turun di bawah dek, saya lihat agak bisa ke laut, saya buang. Habis saya buang di mimpi saya naik dan saya langkahi semua bangkai-bangkai manusia. Ya, di mimpi itu. Habis saya naik di atas dek lagi, saya lihat ada kapal yang lain datang. Di kapal itu tinggal saya sendirian. Saya lihat ada kapal yang lain datang. Dia bawa lentera ya. Trongkeng Strongkeng, saya lupa apa namanya lah. Pokoknya yang penting kalian tahu. Itu mimpi pertama. Jadi waktu kami ke Manila, saya kan transit dari bandara Manila. Saya transit ke Pulau Palawan, bandara yang lebih kecil, kayak kita nih ke Sintang. Waktu mau transit di sana, tiba-tiba di sana ada, kayak cap gome kan keluar naga ya. Sama, itu ada habis arak-arakan. Nah arak-arakannya itu luar biasa, yang diarak itu Yesus, bayi Yesus tapi hitam semua. Waktu dia lagi arak-arak, saya masuk di sana, tiba-tiba saya drop bener. Kenapa saya drop? Saya nggak tahu, suasana nggak enak, itu aroma kemenyannya, nggak enak sekali. Saya pikir Manila, saya udah mau muntah, tiba-tiba saya dapat ayat ini. Ini cerita waktu utusan Raja Asyur ngomong ke Yehuda, dia bilang apa? Nanti baca sendiri, saya nggak buka lagi. Ya, yang di atas tembok itu yang sama, yang duduk-duduk semua, bukan di sini ya. Yang di Alkitab itu makan tai dan air kencingnya. Dia ngomong gitu. Dan kok connect dengan mimpi saya? Saya lihat, nah akhirnya saya lihat. Ini coba lihat di Filipina. Ini, dengar ya. Ini maaf ya, ini pelajaran biologi yang kedua. Kemarin ada satu. Ini seperti air kencing ke mulut Kalimantan, Borneo. Kita Borneo blessing kan. Ini seperti dikencingin nih. Ini Kalimantan, mulutnya terbuka. Ini seperti dikencingin. Jadi waktu itu saya diintimidasi karena setiap kali kalau doa saya nggak gimana sampai di tempat saya akan deklarasi. Saya dapat ayat, saya akan deklarasi. Itu yang saya kerjakan. Tapi kali ini saya dengan ayat bilang, emangnya dengan kamu berkata-kata langsung menang? Seperti mimpi dikasih kotoran, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi waktu kami ke Corregidor, Filipina ya, kami selalu lakukan deklarasi. Nah waktu kita mau eksekusi koron di kapal karamnya, dia tantang, emangnya dengan deklarasi kamu bisa menang? Kami diam semua. Saya diam, saya sampaikan ke kawan-kawan. Kita doa karena harus ambil tindakan yang berbeda. Oke? Nah yang kami lakukan adalah kami tidak lagi deklarasi.
sampai di Koron itu kan ada kapal karam. Kami gimana caranya, kami nyelam ke kapalnya, kami akan bentangkan banner seperti Hizkia. Kalau Hizkia angkat itu surat, enak. Tapi kalau di dalam laut itu kan asin ya, nyelam itu susah masuk. Nyelam itu kita terapung terus, mau nyelam angkat lagi. Saya bilang, kita ambil tindakan profetik, kita akan masuk ke dasar, kita akan angkat banner seperti Hizkia. Dan kami sampai di Koron, ya di Koron biasa dia bawa ke salah satu titik kapal karam. Sampai di sana itu sebenarnya resort, ramai kan. Kapal kami sampai di sana, tiba-tiba keramaian tuh karena hujan semua naik, nggak ada orang. Jadi kami mau turun mikir banyak, ada hiu nggak ya? Jujur, antara pasukan sih pasukan, tapi sama Filipina punya sama-sama siapa masuk duluan. Kita agak ada rasa gimana. Tapi puji Tuhan kami kompak, walaupun hujan nggak ada orang, kami lakukan tindakan profetik, kami nyelam. Kami tidak berkata-kata, kami nyelam. Kami angkat itu perjanjian. Nah ini ternyata saya cek kembali, yang kami angkat itu elangnya itu ternyata ada 2 ekor elang, itu elangnya Mazmur 21. Mazmur 21 di tahun 2002 dengan Mazmur 21 di tahun 2022, itu beda. Elangnya beda. Ada di banner itu, nanti saya bukain. Nah, selesai kita lakukan, kami pulang. Nah, besoknya waktu kami mau ke bandara, tiba-tiba ada gempa. Handphone saya ada pemberitahuan dari BMKG. Coba lihat BMKG di atas, jam berapa? 4.4. Jam 4.4 ada gempa. Tuhan langsung eksekusi dengan firman. Nah, saya nggak nyelam lagi. Ya, saya langsung Tuhan ingatin waktu ada perwira minta Tuhan sembuhkan dia punya anak buah atau siapa, Tuhan mau ke sana, dia nggak perlu, kamu ngomong aja dia sembuh. Dan saya ambil dasar firman itu, kami perkatakan kami potong. Coba lihat posisi kami di Koron yang biru. Gempa ada di Sulawesi. Waktu kami potong, itu saya tarik garis, coba next. Nah ini garisnya kan, ini seperti maaf, yang kencingin itu dipotong alatnya. Ini agak blur di sensor. Oke, selesai ini kan cocok-cocok logi kami toh. Wah ada kepotong, saya lihat, kena loh alatnya dipotong. Senang kita, puas gitu. Dipotong, gak usah kencingin lagi kan, selesai. Nah saya transit KL. Waktu saya transit KL, saya ketemu ini peta di KL, bandara. Saya foto, hilang kan? Kelaminnya hilang gak? Ini saya transit di KL, ini KL, ini bukan editan. Kalau mau cek keaslian foto ada. Ini oke, next lagi. Kepotong bersih semua. Ini kami. Ya, ini saya. Ya, ini teman Indonesia, ini dari Filipina. Ya kami, ini udah ramai, awalnya sepi. Waktu kita mau eksekusi hilang semua orang. Kita nyelam, kita benar-benar nyelam. Ini ada bendera Indonesia, ini luar biasa. Oke, next lagi. Oke, coba lihat. Waktu selesai kami kerjakan di Koron, sebenarnya kami nggak tahu apa yang sedang kami kerjakan. Kami disuruh ke Koron, kami doa, apa yang dikerjakan kami kerjakan, selesai kami pulang. Pas waktu pulang, saya lewat transit KL ke Kuching, sampai di Kuching balik ke Pontianak, sampai di Pontianak saya langsung di scan. Saya nggak tahu, semua pakai APD, di scan. Nah waktu di scan, ternyata saya balik Pontianak tanggal 22. Sudah scan, ternyata di Wuhan sudah rame. Tanggal 23 lockdown. Oke, ini ada dikatakan tanggal 23 itu lockdown. China lockdown. Tanggal 22 saya balik.
tanggal 2 lockdown. Saya masih nggak tahu apa yang kami kerjakan di Filipina. Ternyata setelah 1-2 minggu Tuhan bicara koron tadi 44 corona. Ternyata yang sedang kita tahan itu adalah virus COVID-19. Oke, ternyata itu virus COVID-19. Semalam saya masih dengan cici saya lagi ngomong, dia ketawa-ketawa, Indonesia memang hebat. Sekarang luar negeri nggak ada minyak, kita masih tenang. Sama dengan waktu COVID, kita aman, tapi masuk juga. Iya. Kapan masuk ke Indonesia? Tanggal masuk ke Indonesia, COVID masuk di 2 Maret. Iya. 2 Maret masuk, coba lihat dia masuk ya. 2 Maret masuk, awal mula virus corona masuk Indonesia ada dari sebuah pesta dansa di mana 2 wanita Depok melakukan kontak dengan Jepang yang terinfeksi. Bukannya kita tutup itu jalur Jepang yang mau konvoi ke Irian. Kami baru sadar yang kita tutup itu adalah virus supaya yang masuk. Jadi berapa hari? Tuhan bicara 40 hari, saya hitung. Waktu kita selesai eksekusi koron, sampai virus masuk ke Indonesia 40 hari. Saya menghadap Tuhan, Tuhan kan sudah kerja, kok masuk lagi? Tuhan bilang, nah 40 hari cukup buat pemimpin bangsa Indonesia belajar dari bangsa-bangsa yang lain. Dan Indonesia dikatakan, Indonesia melalui COVID itu yang terbaik. Amin. Nah, saya mau cerita, apa sih yang saya mau sampaikan Hizkia dengan ini? Saya sampaikan, kenapa saya nggak nyampe, ini udah 7 tahun. Sekarang masuk, kita lagi heboh dengan kapan perang dunia ketiga. Ini udah kejadian, udah terjadi, enak saya bicara. Yang belum terjadi, kalau kita ngomong, orang anggap kita gila. Babe udah sampaikan banyak hal, mungkin orang pikir, Babe bilang emas itu cepat jual, masih ada yang tahan kan, kena sekarang. Nah, Babe bilang mau tanam kopi, Babe bilang mau tanam kopi, kemarin saya nggak minta lahan kopi, saya dikasih lahan kopi 810 hektar, saya nggak cerita ke Babe. Oke ya, nah apa yang saya mau sampaikan, saya ketemu satu pendoa bangsa-bangsa, saya pas lagi bawa, dia bilang, saya ceritakan ini ke beliau, dia kaget, dan dia juga ngomong ke Tuhan, Tuhan saya udah ke bangsa-bangsa, perang sana perang sini, kok yang ini kamu suruh yang kayak gini, kayak kami, nggak dikenal, nggak ada yang tahu. Hari ini kalau saya nggak cerita pun kalian nggak tahu, bahwa Tuhan begitu cinta dengan bangsa kita, udah terlanjur cinta, COVID aja ditahan 40 hari, jangan masuk ke Indonesia. Kalau Tuhan ngaku-ngaku, saya tahan. Dia ceritalah semua orang Kristen yang ada di Indonesia, saya menahan itu. Nggak ada yang percaya. Ya sih semua percaya, ya Tuhan. Tapi dia kelompok kecil, supaya apa? Supaya ada saksi. Ini loh nih. Betul? Hari ini saya bukan mau berbangga diri, dulu saya nggak berani kesaksian, karena saya takut curi kemuliaan. Maka Tuhan tanya, kamu mau bawa gak cerita ini sampai ke kubur? Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Aku sedang cerita, Yahweh Sebaot. Ya, saya hanya angkat, Yahweh Sebaot. Tuhan tahan, Tuhan tahan. Kalau maaf, kalau yang ini, yang kerjakan yang ini, saat itu yang kerjakan ada pendeta-pendeta besar. Pendeta-pendeta kecil habis. Pasti populer, terkenal, betul? Ayo jujur, misalnya saya sebut maaf lah, ini kan streaming, Tidak apa-apa. Misalnya yang kerjakan Pak Philip Mantova. Dia ke sana, dia doa, besok lockdown, keluar virus, terkenal nggak? Yang lain habis gereja, nggak ada lagi, semua ke GMS. Nah, kayak yang kecil-kecil nggak dikenal, gereja pun nggak ada. Ya, kumpulan kelompok yang berdoa hilang babak belur karena doa perang terus dihabisin juga. Poinnya apa sih? Kalau COVID
Ya, kemarin saya bilang semua dunia kan by design kan. Waktu COVID itu desainnya apa? Waktu COVID itu desainnya ada cashless. Sekarang uang tunai siapa yang mau pegang? Habis pegang rasanya tuh kayak apa? Berhasilnya di cashless. Tapi kali ini perang, kalian harus tahu agendanya apa. Saya sih udah kontak kawan kita Pak Andi Halim. Bro, solar panel bro, jauh berapa sih yang 3000 watt? Ini lagi ke energi perbarukan. Siap-siap. Kalau pemerintah baik-baik ngomong, ya kita pindah ya ke energi perbarukan, kan lebih mahal, pasti di demo. Tapi ini bukan desainnya negara kita, ini desainnya dunia. Kita akan kemana? Jangan takut, 3,5 tahun. Kalau itu by design, siap-siap mati lampu. Kalau itu by design. Kalau bukan berarti nggak mati lampu. Ya, kalau nggak mati lampu itu bukan by design. Oke, kalau memang udah didesain demikian, sampai kita teriak dan kita terima yang energi perbarukan dengan bahagia, nggak ada protes lagi, walaupun lebih mahal dikit nggak apa-apa daripada kayak kemarin, ya bensin harganya 2 kali lipat, betul? Oke, tolong yang video. Ya, 3 menit selesai. Ini kami coba WL boleh bantu, penyanyi boleh naik semua worship. Ini, nah dulu dengan Johan patok kan, nah sekarang bisa lihat videonya, patoknya kayak apa. Oke, ini orang Filipin, karena dia orang Filipin, dia yang eksekusi. Nah ini saya, ya baju hitam, penyelam. Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. Nah saya mau sampaikan apa? Poinnya apa kali ini? Tentang tanam tadi. Tahun ini saya dikeliling, cycle saya, semua ajak saya tanam. Dia mau tanam satu pohon, buat apa? Pohon itu untuk energi perbarukan. Semakin perang makin jadi, semakin harus cepat tanam. Kenapa? Tanaman ini akan dibuat kincir angin. Tenaga listrik yang pakai kincir. Ini negara besar. Negara itu yang akan memakai bahan ini. Babe selalu bilang, oh nanti ada ini perbarukan, nanti ada ini. Babe bilang, alangkah indahnya satu kegerakan, ada energi apapun, itu ada orang Mazmur 21. Hari ini Be, keinginan Babe, Tuhan karuniakan. Kita yang akan supply bahan energi perbarukan untuk kincir angin. Kalau Tuhan, kalau COVID, Tuhan panggil kita untuk eksekusi dan menahan. Kadang saya bilang, Tuhan, kita manusia, daging masih ada kan? Kami udah kerjakan ini. Babak belur kami ada, cuma saya nggak cerita di sini. Kita hadapi sesuatu yang nggak kelihatan. Kita dihajar balik tanpa pembelaan. Orang lihat, orang hanya bisa lihat yang jelek. Ya katanya Kristen, katanya pendoa. Tapi orang nggak tahu kita sedang dihabisin. Sampai hari ini saya berdiri, saya nggak ngomong, wah luar biasa Johan. Sampai hari ini saya masih mau dihabisin. Makanya kenapa saya cerita ini? Sebelum saya habis. Dan saya doa janganlah. Tuhan, saya mau dapat anugerah seperti Hizkia. Biar ini jadi, saya mau nikmati juga. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tuhan luar biasa untuk bangsa kita. Bangsa kita. Saya tadi lihat, saya ada pegang satu banner. Cuma saya waktu ngangkat saya nggak timbulkan videonya. Saya bawa itu banner.
Tadi saya lihat kembali, ini banner yang bawa. Ini ada elang Mazmur 21. Elang yang pertama, Arifin ada di sini. Itu successful community, Psalm 21. Elang yang pertama, elangnya saya yang buat. Dari saya. Vin, Arifin yang desain. Kami bertiga sama Pak Agus Jepta. Elang yang kedua dari Babe. Aku lihat memang garang, harus dapat jarahan. Betul? Ini ada gambar. Bisa bantu saya? Angkat nggak apa-apa. Saya liatin. Nah, oke, tahan. Ini Psalm 21 yang pertama, tahun 2002. Elang ini masih agak lugu, kakinya gitu. Ini elang yang kedua. Coba cek Psalm 21. Cakar. Mau lihat. Tanda-tandanya keluar tahun ini. Presiden yang keberapa? 8. Aku bertihan. Yang menarik buat saya di sini ada tulis Great Destiny. Saya waktu itu, oke, makasih. Waktu itu saya nggak tahu, saya hanya kerja. Tapi saya bilang Great Destiny. Dan aku lihat sekarang memang luar biasa. Kita ada rencana tanam. Tahun ini paling sedikit 1 juta pohon. Paling sedikit. Saya sekali lagi mau jawab kerinduan Babe. Hizkia, waktu dia menjadi raja, dia pulihkan tuh bait, dia beresin semua yang gak benar. Dan apa lagi yang dia imam-imam kesejahteraan. Saya udah bicara, saya udah pernah ngomong, sekali lagi ini peperangan rohani. Mungkin Babe lebih tahu lah, karena ada apa-apa saya akan ke Babe, saya akan teriak, tolong. Tapi hari ini tolong, satu kali lagi saya bicara sama teman-teman, tolong jaga saya. Kenapa Hizkia, saya bilang itu tanda. Hizkia membangun terowongan, dia bangun cadangan air waktu itu. Ya, dia bangun cadangan air, itu ada satu terowongan namanya Siloam. Mungkin itu Alkitab biasa, tapi hari ini saya dapat satu. Mereka siapkan lahan, itu koperasi namanya Siloam. Kok sama ya? Kebetulan. Yang kedua, Hizkia. Mama Hizkia dipanggil Abi. Saya punya staf 1, anak baru. Namanya sih panjang, tapi saya lebih suka panggil dia Abi. Saya nggak tahu. Waktu saya buka, saya sharing apa. Ya, sebelum saya udah ke rumah Babe. Babe saya mau sharing, tapi saya nggak tahu mau sharing apa. Tapi hari ini mau sharing. Mari kita doa sama-sama. Kita berdoa sama-sama. Dulu saya tahu GR, waktu Babe bilang, ayo kita bangun. Ya, Haji Abbas bangun. Saya pikir Babe suruh saya yang bangun. Saya bayar sendiri kan gitu. Saya tahu GR. Tapi hari ini, mari Be. Kita bentuk kukukan panitia. Saya suka dengan bulan April, udah dekat kan. Nanti bulan April tanggal 11 kita kukukan lagi pengurusnya semua. Mari kita bangun seperti Hizkia membangun bait, mengkuduskan kembali. Mari kita bangun kembali Haji Abbas. Saya juga rindu lihat Raja Wali yang saya pernah buat di sana. Kalau saya nggak balik kembali ke Mazmur 21, ceritanya beda. Amin. Kenapa saya ajak lagu ini sederhana? Dia hanya teriak nama Tuhan, Yahweh Sebaot. Ya, Tuhan semesta alam. Kalau terjemahan lain, kita panggil, kita nggak hanya panggil satu pribadi. Sekali panggil Yahweh Sebaot, itu seluruh pasukan tentaranya akan bekerja buat kita.
Ada tertulis, terpujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, terpujilah Tuhan hai palang-palang perkasanya yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Malaikat akan bertindak kalau mulut kita berfirman. Amin. Terus dikatakan, the Lord of hosts, the King of glory. Ini ungkapan dari hati kita teriak. Kita sedang memuji Tuhan. Tuhan akan bertata di atas puji-pujian. Amin. Saya tutup dengan lagu ini. Kita nyanyikan, pulang dari tempat ini. Seberapa orang kita yang mengharap sesuatu yang supranatural. Kita ke gereja apa karena hari Minggu. Atau kita ke gereja ada sesuatu yang kita ingin dapatkan dari Tuhan. Kita sering dengar Tuhan melakukan satu kali lagi. Dulu karismatik luar biasa. Bukan berarti sekarang tidak luar biasa. Mungkin karena kita sudah terbiasa. Kita udah gak rasakan tentang hal-hal yang luar biasa lagi. Setiap kali saya melihat Tuhan izinkan saya mengalami masalah. Supaya saya lebih berharap sama Tuhan. Karena saya tahu pertolongan saya dari Tuhan. Bukan saya nggak anggap manusia tak mampu tolong saya. Mampu atau tidak saya nggak tahu. Manusia punya keterbatasan. Saat kita panggil nama Yahweh Sebaot, alam roh akan bekerja. Amin. Amin. Saat kita bilang the King of Glory, pujian itu naik. Tuhan akan bertata di setiap apapun yang kita usahakan. Amin. Kita tutup dengan lagu ini. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. The Lord of hosts, the King of glory. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. The Lord of hosts, the King of glory. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. The Lord of hosts, the King of glory. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Shikara Masyata Karaba. Apa yang Tuhan kerjakan untuk Raja Hizkia? Firman-Mu berkata, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia. Raja Yehuda itu, sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Tuhan mengaruniakan keamanan kepada
kita semua di tempat ini. Keamanan di segala penjuru, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berusaha, kemanapun kita berada. Banyak orang membawa persembahan ke gereja Tuhan. Semua gereja, tidak terkecuali gereja yang melayani Tuhan, gereja yang bekerja untuk Tuhan. Semua orang membawa persembahan saat ini. Dan barang-barang berharga untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Genap dan jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga bangsa Indonesia melewati virus-virus yang mengerikan. Kami percaya Tuhan juga membawa bangsa kami melewati peperangan di luar yang membuat kerusakan ekonomi, membuat inflasi. Kalau Tuhan bisa membawa kami keluar dari COVID, Tuhan terlebih lagi menjaga kami untuk saat ini. Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sampai hari ini Engkau menjaga kami, keluarga kami, menjaga gereja ini tetap berdiri. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami sudah Tuhan tetapkan menjadi bangsa yang besar. Terima kasih, terima kasih. Yahweh Sebaot, Yahweh